Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Berikut kami dari kelompok mata kuliah Digital Marketing Communication, yaitu ingin mempresentasikan perencanaan digital marketing perusahaan World ID. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Dania Aliana Hanani, Gusti Dwi Prayogo, Leonardo Satrio Eko Permadi, Linggar Muhammad Valian, Lovely Jessita, Maulida Fardina Jauza, Muhammad Afin Bian, Nadia Rahma Aulia, Putri Dea Amalia, dan Vicky Ariski. Berikut adalah poin-poin dari Digital Marketing Communication yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada latar belakang perusahaan, sejarah perusahaan, informasi produk, maksud dan tujuan dari Digital Marketing Communication, lalu strategi dan rancangan program digital marketing. Yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang perusahaan yang akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Silakan saudari Nadia. Oke, latar belakang dan sejarah perusahaan. Pemasaran merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Saat ini, strategi menjalin interaksi yang baik antara perusahaan dan konsumen, contohnya bisa dilihat dari maraknya komunitas-komunitas yang datang dari berbagai fokus yang berbeda-beda. Setiap perusahaan memiliki strategi tertentu yang mereka anggap paling efektif untuk memasarkan produk mereka. Worth It. Worth It adalah brand lokal asli Indonesia yang berasal dari Bekasi yang memiliki visi misi dan moto sebagai berikut. Visi, berkomitmen untuk terus low price highest quality. Misinya, brand lokal berani vokal. Motonya, You're Simply Outfit. Terima kasih. Ya, terima kasih saudari Nadia. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu informasi produk. Yang akan dijelaskan oleh Dania. Saudari Dania. Oke, baik. Di perusahaan World ID, kami memiliki beberapa produk, yaitu ada t-shirt polos, kemeja cotton PQ, terus t-shirt oversize, cinolong, kemeja basic. Di bawahnya juga kita ada gambarnya di slide selanjutnya. Bisa tolong Mbak Farah. Nah, ini merupakan produk-produk dari World ID, di mana produk kami ini produk simple tapi keren dan kece dengan kualitas yang terjamin. Ya. Itu aja penjelasan dari informasi produk kami. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada perencanaan DMC, di mana yang pertama yaitu untuk maksud dan tujuan DMC-nya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Meningkatkan kesadaran merek ini kami akan menjalankan melalui platform media sosial agar peningkatan merek World ID ini semakin dikenal dan orang semakin sadar bahwa ada merek World ID loh di Bekasi ini gitu. Nah, yang kedua nih meningkatkan penjualan ya. Jadi untuk meningkatkan penjualan dengan mengikuti perkembangan zaman, pastinya kami menggunakan platform digital. Kami juga nantinya akan menggunakan e-commerce yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada untuk meningkatkan penjualan kami
agar World ID ini semakin dikenal lebih luas, baik di toko online maupun offline. Nah, lalu yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan konsumen, di mana kami akan mengadakan lomba desain atau event-event kecil yang bisa melibatkan konsumen gitu. Kalau kita membuat lomba kan otomatis kita akan mengajak konsumen untuk mengikuti lomba desain tersebut. Lalu kami akan mengadakannya secara efisien, yaitu secara daring, supaya bisa diikuti di mana aja dan oleh siapa saja. Nah, dengan begini itu menurut kami akan efektif untuk menarik minat konsumen dan membeli produk-produk yang mereka minati. Nah, lalu untuk tujuan yang keempat yakni meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Jadi dalam era digital ini kan pelanggan cenderung mencari informasi dan dukungan itu melalui platform digital ya. Oleh karena itu, kami World ID dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan informasi dan dukungan melalui media digital seperti website, sosial media, dan call center pengaduan. Lalu yang kedua yaitu ada analisa produk. Seperti kita tahu, banyak produk-produk yang seperti ini, tapi tentunya kami mempunyai keunggulan tersendiri ya. Nah, salah satunya ini ada merek namanya Oxford. Nah, tapi kita tuh ada perbedaannya sama merek tersebut. Mulai dari harga, cuttingan, terus lalu jenis produknya tuh juga beda. Contohnya tuh seperti outwear dan celana. Lalu keunikan World ID itu pada penamaan tiap produknya. Jadi kayak tadi ada Cinolong gitu ya. Jadi nama-nama produk kami ini unik-unik kayak gitu. Dan kami ini mengusung tema vintage tapi color palette gitu. Nah, kami juga berkomitmen kepada setiap artikel produk yang sold out tidak akan di stok. Dengan begitu orang akan semakin 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 ingin membeli produk World ID bahwa oh produk yang ini nih terbatas nih nggak akan di stok lagi gue harus beli. Nah jadi kayak gitu analisa produk kami terhadap produk-produk yang lain. Baik selanjutnya. Baik, terima kasih Saudari Dania. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gusti Dwi Prayoga. Silakan. Ya, baik, selanjutnya ada analisis lingkungan yang menggunakan SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strengths, weakness, opportunity, dan juga threat. Analisis SWOT yang kita gunakan untuk menentukan seberapa kuat produk dapat direalisasikan dan dijual lagi ke pasaran. Kapabilitas produk tersebut dilihat dari 4 variabel. Yang pertama yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Menurut Rangkuti, penjelasan untuk masing-masing strategi pada matriks SWOT ada sebagai berikut. Yang pertama ada strategi SO atau Strengths Opportunity, yaitu strategi yang dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua ada ST atau Strengths Trait, strategi yang dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Lalu ada strategi WO atau Weakness and Opportunity, di mana strategi ini diterapkan untuk pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Lalu yang keempat ada strategi WT atau Weakness and Threat, di mana strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif atau pertahanan untuk perusahaan meminimalkan kelemahan-kelemahan kita serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Berikut ini ada SWOT yang dilakukan oleh World ID, di mana SO-nya yaitu kita memiliki kebutuhan konsumen akan produk dengan harga yang rendah, lalu membuat perusahaan ini menyediakan produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua, tetap di Strengths and Opportunity, ada mengedepankan desain produk yang bagus dan selalu up to date dalam selera remaja yang sedang hype. Lalu ada Strength and Traits, di mana yang pertama, menjalankan bisnis secara online store memiliki resiko penipuan order secara online. Dalam hal ini, World ID lebih sering untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dan dalam sebuah orderan
ini lebih sering tidak terjadi penipuan atau hal-hal yang tidak mengenakan bagi perusahaan kami. Lalu ada weakness and traits, di mana yang pertama, untuk mengatasi penjualan yang sedikit dikarenakan offline store yang sedikit juga. Perusahaan ini mengembangkan penjualan di bagian online secara efisien, lalu fokus pada pencapaian target penjualan. Yang kedua, ada biaya yang belum memumpuni untuk melakukan promosi marketing melalui influencer. Jadi hambatan.id ini memperkenalkan brand kita ke khalayak ramai melalui internal branding pada setiap karyawan, sehingga karyawan nantinya akan mendapatkan brand dari perusahaan kita sendiri. Lalu ada weakness and opportunity, di mana kurangnya minat konsumen dalam produk baru menjadi masalah. Maka dari itu, kami World ID mengedepankan desain yang sedang hype agar menarik minat serta memberikan promo terkait hari libur nasional seperti hari Lebaran. Selanjutnya ada analisa publik atau target sasaran estetik. Yang pertama ada segmentasi, yaitu dibagi menjadi 3. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Yang pertama, segmentasi geografis. Itu berfungsi untuk membangun offline store di area strategis, yaitu di wilayah Galaksi Bekasi Selatan. World ID itu sendiri berada dekat dengan pusat pertokoan dan perbelanjaan di Grand Galaxy Park. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Target yang ada itu di usia 50 tahun, gendernya pria dan wanita, pekerjaannya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Untuk kelas sosial ini ditunjukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Lalu yang ketiga dari segmentasi ada segmentasi psikografis, ditunjukkan untuk bergaya keren dan OOTD simple, namun tetap menarik untuk dilihat. Yang kedua ada targeting, di mana ini ditunjukkan untuk para anak muda dan para pekerja muda yang ingin berpakaian simpel tapi tetap keren. World ID juga lebih berfokus pada penjualan di toko online karena mereka sadar bahwa mayoritas anak muda zaman sekarang lebih sering berbelanja atau berselancar di toko online dan senang membeli produk secara online. Yang ketiga ada positioning, di mana World ID memposisikan diri sebagai target pasar yang tidak akan kalah dengan model baju lainnya. Melayani konsumen dengan baik, memiliki barang yang jarang ada pada brand-brand clothing lain, lalu karena produksi yang diproduksi oleh World ID terbatas tapi tetap bervariasi dan berkualitas. Baik, terima kasih untuk Saudara Gusti. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu rancangan program Digital Marketing Communication yang akan dijelaskan oleh Saudara Leonardus. Ya, Saudara Leo sedang ada masalah jaringan ya. Saudara Leo. Oke, baik. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dikarenakan adanya gangguan jaringan di Saudara Leo, jadi kami lanjut dulu untuk slide selanjutnya yaitu rincian anggaran yang akan dijelaskan oleh Saudara Afin. Silakan, Saudara Afin. Ya. Oke, di sini anggaran yaitu untuk penentuan anggaran itu harus didasarkan pada analisis keuangan ya dan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Nah, di sini anggaran harus mencakup biaya iklan online, produksi konten, pengembangan dan pemeliharaan platform digital, nah dan serta pengelolaan kampanye digital. Nah, di sini ada rincian anggaran untuk program dari DMC World ID.
Nah, yang pertama itu untuk digital advertising. Di sini kita kampanye iklan berbayar ya di platform media sosial, yaitu di sini sudah termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Nah, untuk anggarannya kurang lebih 700 juta rupiah. Sudah termasuk iklan display dan di video-video online itu ya. Dan totalnya, oh ya, untuk iklan display itu 400 juta rupiah. Dan total anggarannya yaitu 1 miliar 100 juta rupiah. Nah, yang kedua ini ada digital promotion, yaitu promosi, diskon, dan penawaran eksklusif. Nah, untuk itu kita mengeluarkan anggaran sekitar 200 juta rupiah ya. Dan tentunya kita tidak lupa dengan konten online dan giveaway. Itu 100 juta. Jadi total anggaran untuk digital promotion ini yaitu 300 juta rupiah. Nah, yang ketiga di sini kita ada digital direct marketing. Nah, untuk kampanye email dan pemberitaan aplikasi di sini kita mengeluarkan biaya 150 juta rupiah. Di sini teknik marketingnya, teknik retargetingnya di sini 100 juta rupiah. Jadi total untuk digital direct marketing kita mengeluarkan anggaran dengan total 250 juta rupiah. Nah, yang keempat ada digital personal selling. Nah, digital personal selling ini untuk platform komunikasi, obrolan langsung, atau live chat ya. Di sini kita mengeluarkan 100 juta rupiah. Untuk personal shopper digital, di sini kita mengeluarkan 150 juta rupiah. Total pengeluaran untuk digital personal selling yaitu 250 juta rupiah. Nah, yang kelima ini ada digital public relation, hubungan media online, blogger, influencer. Nah, itu kita ada di angka 300 juta rupiah. Untuk konten media sosial dengan komunitas penggemar, kita mengeluarkan budget 150 juta rupiah dengan total anggaran digital public relation yaitu 450 juta rupiah. Dan yang keenam di sini ada pengembangan dan pemeliharaan platform digital yaitu 500 juta rupiah. Dan total anggarannya dari seluruh keenam yang tadi itu, di situ total anggaran program di MCU dari World ID yaitu 2 miliar 850 juta rupiah. Dilanjut kalender kegiatan. Baik, terima kasih untuk Saudara Afin. Lalu untuk slide sebelumnya yaitu Saudara Leonardus, apakah sudah jaringannya sudah aman? Baik. Kami akan kembali ke slide sebelumnya yaitu penjelasan mengenai rancangan program digital marketing communication yang akan dijelaskan oleh Saudara Leonardus. Silakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rancangan program di DMC. Berikut adalah strategi digital marketing communication dari World Edim yang menggunakan metode SOSTAK. Yang pertama yaitu situational analysis. Pada situational analysis terdapat beberapa analisis, yaitu analisis pasar, yaitu melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen, preferensi merek, dan tren pasar terkini. Lalu ada analisis pesaing, yaitu melakukan analisis pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mencari peluang dan ancaman yang ada di pasar. Lalu selanjutnya ada analisis situasi internal, yaitu melakukan analisis internal untuk mengevaluasi sumber daya, kemampuan, dan kelemahan World ID sebagai merek. Lalu pada selanjutnya ada objektif yang harus ditargetkan oleh World ID, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran merek World ID di kalangan konsumen target. Lalu selanjutnya ada meningkatkan penjualan produk World ID melalui toko online dan offline. Lalu meningkatkan keterlibatan dan loyalitas konsumen terhadap merek. Lalu pada poin selanjutnya ada strategi,
Strategi yang digunakan yaitu yang pertama branding Word ID dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, lalu meningkatkan visibilitas Word ID dengan menggunakan iklan PPC di mesin pencari Google. Lalu meningkatkan keterlibatan konsumen dengan mengadakan kontes atau giveaway di media sosial, serta memperkuat hubungan merek konsumen dengan menyediakan customer service yang responsif. Lalu selanjutnya ada taktik yang disesuaikan dengan kebutuhan program. Yang pertama yaitu digital advertising, yaitu melakukan kampanye iklan berbayar di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk meningkatkan visibilitas merek dan produk dari Word ID. Lalu menggunakan dan membuat konten kreatif dan menarik untuk menarik perhatian konsumen potensial. Selanjutnya ada digital promotion yang akan menawarkan promosi khusus seperti sale, free product, atau penawaran bundling kepada pelanggan melalui platform online seperti situs web resmi atau aplikasi mobile. Lalu mengadakan giveaway di berbagai platform media sosial untuk mendorong partisipasi dan interaksi konsumen. Lalu selanjutnya digital direct marketing dari Word ID yaitu mengirimkan email newsletter kepada pelanggan yang berlangganan untuk memberikan informasi tentang penawaran terbaru, koleksi baru, atau acara khusus yang akan datang. Lalu menggunakan teknik retargeting untuk mengirimkan pesan personalisasi kepada konsumen yang telah menunjukkan minat sebelumnya pada produk Word ID. Selanjutnya ada digital personal selling, yaitu memanfaatkan platform komunikasi langsung seperti obrolan langsung, live chat di situs web Word ID untuk memberikan bantuan dan informasi produk secara langsung pada konsumen. Lalu menggunakan personal shopper digital yang dapat memberikan saran dan rekomendasi produk berdasarkan preferensi konsumen melalui platform digital. Dan yang terakhir ada digital public relation yang membangun hubungan dengan influencer untuk mendapatkan cakupan berita positif dan ulasan tentang produk Word ID dan menggunakan platform media sosial untuk berbagi konten yang menarik serta tips dan trik. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Leo. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang kalender kegiatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Lovely. Silakan, Saudari Lovely. Ya, dari kalender kegiatan Word ID, perancangan DMEC yang kami lakukan ini, pada bulan Januari sampai Februari, kami melakukan kegiatan yaitu peluncuran koleksi outwear koleksi Word ID yang terbaru dengan kampanye iklan online kami dan promosi diskon khusus. Kemudian dilanjutkan pada bulan Maret sampai dengan April, kami melakukan kampanye email dan juga promosi eksekutif menjelang musim libur Idul Fitri untuk menarik perhatian konsumen tentunya. Kemudian dilanjutkan pada periode bulan Mei sampai Juni, kegiatan yang kami lakukan itu keterlibatan konsumen melalui konten giveaway dan juga hadiah yang menarik. Lalu dilanjut pada kegiatan bulan Juli sampai dengan Agustus, kami melakukan kampanye iklan online untuk menjangkau pelanggan yang sedang mencari produk fashion dari Word ID ini. Kemudian dilanjut September sampai dengan Oktober, peluncuran koleksi terbaru dari Word ID dengan menggunakan kampanye iklan yang menyoroti keunggulan teknologi dan desain produk. Dan pada bulan terakhir yaitu November sampai dengan Desember, kami melakukan kampanye liburan dan penawaran khusus diskon dan juga konten kreatif untuk mendorong penjualan di akhir tahun. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Lovely. Lalu untuk selanjutnya yaitu evaluasi, slide evaluasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Vicky. Silakan Saudara Vicky. Saudara Vicky. Saudara Vicky, apakah terdengar? Ya.
Oke, dikarenakan jaringannya yang kurang kondusif, akan dilanjutkan oleh saudari Lovely. Ya, baik, pada evaluasi kegiatan yang kami lakukan, kami melakukan analisis data dan matriks yang relevan seperti tingkat keterlibatan media sosial. Kemudian juga kami membuat laporan evaluasi secara berkala, lalu kami menggunakan juga wawasan yang diperoleh dari evaluasi tersebut. Dan yang terakhir, kami juga mengoptimalkan strategi DMC di masa depan untuk mengalokasikan anggaran kami secara efisien. Gitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, saudari Lovely. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang terakhir, slide terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara Linggar. Silakan, saudara Linggar. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kita ambil dari digital marketing communication ini adalah yang pertama, bahwa World ID adalah sebuah brand lokal asli Indonesia yang berasal dari Bekasi yang memiliki visi untuk berkomitmen untuk terus low price, high quality. Selain itu memiliki misi untuk brand lokal berani, vokal, dan moto sebagai Your Simply Outfit. Jadi World ID ini menggunakan STP ya, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang mana dari segmentasi tersebut ada demografis, geografis, dan psikografis. Yang sudah dikategorikan bahwa tadi adalah gender dengan pria dan wanita, dan jangka usia 15 sampai 30 tahun. Dan menggunakan targeting yang berfokus pada anak muda. Lalu yang terakhir untuk serta mempositioning brand, di mana World ID ini memposisikan diri sebagai brand yang tidak akan kalah dengan brand yang lainnya, dengan dari segi pelayanan, segi brand, segi harga, dan juga kualitas. World ID juga menerapkan rencana digital marketing communication dalam brandnya untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya, saudara Linggar. Lalu juga sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.